Ya. Oke, Bang Rasman, ini kan terkait kemarin kabarnya Nikita sempat melaporkan diduga ada oknum jaksa yang disuap ke KPK. Gimana nih Bang Ya, mungkin menanggapi? saya jujur ya, melihat aksi heroik dari Nikita Mirzani yang tidak mampu ditenangkan oleh JPU, tidak mampu ditenangkan oleh hakim, bahkan semakin menjadi-jadi karena dua pihak ini ada pendukungnya, baik pendukung Reza Gladys, baik pendukung kita, baik juga oleh pendukung salah satu dokter yang disebut-sebut namanya. Bahkan yang saya merasa miris, kok sampai ada yang bawa anjing ke persidangan. Maksudnya bukan ke persidangan, tapi lokasi peradilan. Tetapi menurut saya itu tidak etis. Karena ya sesungguhnya kalaupun ada sebutan panda dan lain sebagainya, tapi kan orang melihat kok begini. Nah, tetapi sekali lagi itulah potret hukum kita. Kenapa? Karena memang orang sekarang sulit percaya bahwa hukum itu akan berjalan sesuai dengan yang semestinya. Dan Bapak Presiden sekarang sudah menunjukkan kepada publik bahwa dia, bayangkan ya, mengeluarkan abolisi dan amnesti kepada Temlembong dan kepada Hasto, ditambah dengan 1000-an lagi para narapidana. Ini bukan saja potret rekonsiliasi yang sedang dibangun oleh Pak Prabowo Subianto, bukan. Kalau menurut saya, tapi ini adalah potret bagaimana Pak Prabowo melihat bahwa bahkan orang yang telah divonis berkekuatan hukum tetap, tapi patut diduga hukum itu terjadi penerapan hukum yang keliru yang disebut dengan mystery of justice. Jadi karena itu maka apa yang dilakukan Nikita Mirzani dengan melaporkan aparat penegak hukum ke KPK itu adalah langkah yang berani, dan saya pikir tentu Nikita dan pengacaranya sudah punya hitung-hitung, karena kalau sesuatu yang didalilkan, sesuatu yang dituduhkan, sesuatu yang disangkakan tidak dapat dibuktikan, itu sama dengan kita ya menggali lubang sendiri, mengubur diri kita sendiri. Dan karena itu saya kira KPK sangat layak untuk mendalami, sangat layak untuk meng-cross check kebenarannya. Dan ya kalau terbukti memang ada dugaan penerimaan suap yang terkait dengan tindak pidana korupsi, ya sikat gitu. Nah, tetapi kalau itu ternyata hanya halusinasi, tidak ada bukti, misalnya terhadap saya dilaporkan Nikita Mirzani juga tentang pembukaan data pribadi Loli, dan itu sudah SP3. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa mari kita melihat hukumnya secara jernih. Tidak banyak orang yang dia pengacara tapi mengalami proses hukum. Nah, itu barangkali nggak banyak. Saya sekarang ini seorang pengacara profesional yang alhamdulillah sudah punya nama di negara ini, menghadapi proses hukum. Yang saya rasakan adalah sangat berbeda ketika kita sebagai lawyer mendampingi klien di persidangan dengan ketika kita sebagai seorang terdakwa. Beban ini menurut saya patut untuk dicermati oleh hakim, bahkan oleh panitia, patut dicermati oleh JPU, patut dicermati oleh kuasa hukum sendiri, dicermati oleh pengunjung, dicermati oleh para jurnalis. Kenapa? Karena memang posisi seorang terdakwa itu nggak enak. Apalagi orang yang tidak mengerti hukum seperti ini kita. Tapi saya katakan bahwa sekuat apapun mental seseorang, kalau dia berada di posisi terdakwa, itu kadang-kadang pikiran itu unstable. Karena dia unstable, maka diperlukan guidance dari
lawyernya. Nah, saya sendiri pun sebagai seorang lawyer, kami saling meng-guidance. Kadang saya di-guidance oleh tim hukum saya yang kayak meng-guidance mereka. Dan pasca terjadi misalnya saudara Firdaus naik ke meja, saya beritahu Adinda, aduh ya abang juga iyalah. Tapi ini artinya apa? Ini terjadi akibat ketidakpercayaan publik terhadap penegakan hukum. Sehingga sekarang netizen bersuara. Sampai ada yang bilang, berikan amnesti kepada Nikita Mirzani. Begitu. Berikan amnesti. Sekarang misalnya kepada Sylvester. Nah, sebentar lagi akan ada suara. Berikan amnesti kepada Rasman. Saya beritahu ya teman-teman semua media ya. Banyak yang sudah menghubungi saya. Mereka akan bersuara mendukung saya. Tapi saya tidak tahu dari jaringan mana. Dari mana? Cuma ada komunikasi, telepon. Saya bilang saya persilakan. Saya tidak menyuruh dan tidak melarang. Yang pasti sampaikan dengan norma dan aturan yang ada. Pengacara, misalnya mama, ibu-ibu, anak-anak, mahasiswa, fakultas hukum yang memang simpati ke saya. Seorang Nikita Mirzani saja yang mulutnya rada-rada bocor begitu, kok masih banyak fans. Seorang Rasman yang di branding jelek oleh Hotma dan selama 3,5 tahun, alhamdulillah orang masih tetap percaya kepada saya. Pun masih banyak pengikut saya. Nah, jadi ini apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani untuk saya ada dua. Satu, ini ketidakpercayaan dia kepada penegak hukum, jaksa dan hakim. Yang kedua, sikap Nikita Mirzani juga harus tertibkan. Karena wibawa peradilan dirongrong, wibawa kejaksaan dirongrong. Berbanding terbalik dengan yang DPR Jakarta Utara, yang hanya sekali ada gesekan langsung diramaikan ke kepolisian. Saya kira itu. Bang, ini kan bisa dibilang kan bermula dari rekaman audio yang ingin disampaikan Nikita di muka persidangan, tetapi dari pihak hakim menolak untuk diputarkan. Makanya Nikita mengambil langkah tegas untuk melaporkan ke KPK. Gimana nih Bang? Saya melihat pernyataan Nikita ini sebenarnya begini. Makanya tadi saya katakan tim hukumnya itu harus memberi masukan yang konstruktif. Ada waktunya kita sebagai terdakwa itu menghadirkan barang bukti, termasuklah saksi yang meringankan, ada Charles, ahli, itu boleh. Plus kita sebagai terdakwa akan diperiksa. Nanti itu akan saling bersaksi, gitu loh. Karena ada dua terdakwa kan. Terdakwanya satu Ismail, terdakwa satu Nikita, yang kedua Mahir. Kemudian siapa korbannya, pelapornya? Reza Gladys. Nah, jadi giliran Reza Gladys sudah diperiksa di awal, pokok perkaranya. Nanti ada gilirannya si kita untuk menyampaikan semua barang bukti dia. Cuma itu tadi, karena mungkin dia lihat dari persidangan itu berjalan tidak sesuai dengan yang seharusnya, dia menjadi negative thinking, dia menjadi suuzon, sehingga dia menganggap ini ketidakadilan, maka dia berontak sampai dia bilang saya nggak mau pergi dari sini yang mulia. Terus dia bilang tolong putar, tidak diputar oleh jaksa. Lalu kemudian dia putar sendiri dan akhirnya setelah itu jaksa datang mau pasang rompi, dia marah, dia begini. Dan itu 3 kali yang saya amati, 3 kali. Termasuk kemarin yang terbaru itu saya melihatnya miris. Bayangin ya, Nikita itu berani tunjuk si JPU, Fahmi juga, dan JPU juga terpancing sehingga akhirnya saling video di situ. Nah ini kan tidak sehat ya. Dan kemudian wartawan kejar ini, dan ada hakim juga yang tidur di foto dan segala macam. Saya kira begini, saya ya syukur pada Allah ya. Setiap yang saya ucapkan itu sepertinya ada muncul di belakang, ya. Ada selalu fakta hukum yang muncul. Dulu saya bicara bagaimana hakim itu tidak semuanya bersih, banyak juga yang korup, tiba-tiba nongol kasus Ronald Tanur 60 miliar. Ini juga saya bersuara, aduh ketidakadilan di proses persidangan terungkap di Nikita Mirzani. Artinya memang kita harus perbaikilah penegakan hukum di negara yang kita cintai.
Bang, ini kan bisa dibilang bukti rekaman tersebut atau rekaman yang ingin disampaikan oleh Nikita Mirzani kan ini terlanjur ke publish bocor. Akankah Bang dari rekaman tersebut jadi bumerang nggak sih buat Nikita sendiri, Bang? Sekarang begini, merujuk pada undang-undang Nah. IT, informasi transaksi dan elektronik. Saya juga mendengar rekaman itu. Nah, barang siapa mendistribusikan, mentransmisikan dan atau menyiarkan tanpa hak itu kan pidana. Nah, pertanyaannya siapa dulu yang mengupload? Siapa yang punya akun itu? Yang pertama kali, ya. Yang kedua, itu suara siapa? Yang disamarkan atau memang itu orangnya? Saya juga nggak tahu siapa itu. Tapi yang pasti, kalau itu dijadikan barang bukti oleh Nikita Mirzani, maka dia harus memberitahu itu siapa orangnya, di mana, kapan, dan rekamannya seperti apa. Nggak bisa kalau itu dikasih terus nanti penyidik yang akan cari tahu, nggak begitu juga. KPK nggak akan sampai mencari siapa orangnya, ini nggak begitu. Tapi dia serahkan, oke, KPK akan mendalami, tapi harus jelas. Misalnya si A, misalnya si, katakanlah ini nanti misalnya si Christian misalnya, mohon maaf ini, tersebutlah nama Christian. Si Christian ini dianggap ini suara dia. Ya harus pasti Christian punya. Kalau memang bukan suara Christian, mirip-mirip nggak bisa. Hukum nggak mirip-mirip. Hukum itu black and white, hitam putih, nggak ada buat pasti. Jadi kalau itu memang ternyata bisa difaktakan, maka KPK akan gampang menelusurinya. Misalnya si Christian tadi, dia pasti punya nomor HP kan, sesuaikan. Karena KPK saya tahu dia canggih. Handphone ini kalau dia dapat 2 tahun ke belakang dia bisa buka datanya, percakapan, chat WA, telepon dan lain sebagainya, Instagram semua bisa. Jadi saya kira pembuktian untuk itu harus ada oleh Nikita Mirzani. Tapi apapun itu namanya, itu langkah yang berani, langkah berani dari seorang Nikita, dan ini juga harus menjadi hal yang serius di mata oleh penegak hukum. Sama seperti saya dengar nanti malam juga salah satu TV swasta akan menayangkan. Ya sama seperti saya waktu itu ditayang juga gitu. Jadi kegaduhan demi kegaduhan ini sumber masalahnya siapa sih? Ya kalau mau jujur kan dari hakimnya. Kalau dari kami di sini terlalu tegas, terlalu memaksakan kehendak. Kalau di sana lembut, tapi dia tetap pada pendiriannya. Dia memang slow, dia memang tidak keras, tapi nggak mau. Tetap saja dia tutup, tidak mau dia mutar, kan itu. Artinya ada ketidakpuasan baik tim hukum maupun si terdakwa. Koreksinya di sana. Yang kedua, ada sikap yang berlebihan dari jaksa. Kami pun di sini berlebihan. Jaksanya ada yang maki si Firdaus. Nah, ada yang dorong saya juga gitu. Jadi ini kan melebihi dari kewenangan gitu. Terus yang ketiga, yang berwenang di dalam kan Pamdal, pengamanan dalam. Mana dia? Oh, nggak ada. Nggak ada loh. Polisi Pamdalnya cuma nengok-nengok doang. Padahal kita di sini suruh duduk, tidak boleh berdiri, ya kan? Bereaksi dikit, diam. Padahal hakim itu harus mengatur lalu lintas. Bagaimana mencari kebenaran material kalau lebih banyak hakim yang bicara daripada si yang diperiksa? Apakah dia saksi fakta dari pelapor atau saksi yang meringankan dari si terdakwa, atau terdakwa sendiri yang akan menyampaikan? Kalau itu diganggu terus dengan pertanyaan yang dipotong-potong, akan sulit. Oke, Abang, ini kan banyak juga para praktisi hukum, pakar-pakar hukum yang menyoroti kasus ini, Bang. Mereka beranggapan bahwa lebih jawaban dari para saksi itu lebih kebanyakan tuh masalah skincare, Bang. Sedangkan ini kan berfokusnya dengan kasus TPPU ya, Bang, ya, terkait 4 miliar tersebut yang diduga Nikita memeras Ya, harusnya memang dikejar Kalau Abang gitu. sendiri gimana, Bang? Ya, jadi maksud saya begini, boleh saja mereka mengatakan bahwa ini produk loh yang bermasalahkan. Dengan produk bermasalah inilah sehingga dia takut di speak up kan jika dikasih duit 4 miliar. Dikejar di situ, pemerasannya kan di situ. Emang kalau lu tahu itu ada pemeras, ada produk kecantikan yang skincare yang abal-abal, yang hidroquinone, merkuri, overclaim, etiket biru dan lain-lain. Emang kalau itu ada masalah, terus lu mau speak up,
Terus dengan speak up, mentang-mentang lu misalnya punya followers puluhan juta, terus ketakutan, terus harus dibayar. Kan harus begitu. Begitu dia jawab, iya ya berarti itulah pemerasan. Sana arahnya. Nah terus yang kedua, nah lu yang punya produk ini bahasa Jakarta ya misalnya, lu yang punya produk Jakarta apa nih skincare ini, kenapa lu takut kalau di speak up? Kalau bukan karena ada masalah dengan produk lu kan gitu. Nah maka saya katakan tadi sangat tidak seimbang kalau hanya Nikita saja yang dikejar tanpa juga mengejar Reza Gladysnya. Nah karena itulah makanya kan hukum itu kan kausalitas, ada hubungan sebab akibat. Sekarang kalau produk Reza bagus, terus apa masalah dengan produk itu? Doi mau di speak up mana jadi iklan? Iya dong, kayak saya kan Hotman bilang Rasman bukan level gua, tapi dia terus up Rasman, ya makin terkenal lah Rasman, kira-kira begitu. Nah, terus di mana di situ kerugian dari Reza Gladys kan gitu. Nah, tetapi kalau kita ikuti cerita dari Doktif kemarin setengah kan, sampai dia bilang keuntungan 120 miliar, dari mana dia tahu kan gitu ya. Nah kemudian Doktif juga bilang ya bahwa produknya itu abal-abal. Saya buka di sini, saya dengan Doktif itu berteman. Kami rutin berteleponan. Sama istri saya juga, dia tahu. Ya, dan kami kontak. Saya tahu suami juga teman saya lawyer. Dan bahkan kemarin saya kontak-kontakan dengan dia. Karena itu saya bilang ke Doktif, Bu dokter, sudah buka aja semua. Iya Bang Rahman, saya akan buka. Oke, saya akan datang. Nah ini janji saya yang kesini, tapi insya Allah saya akan datang. Hari Kamis saya akan datang. Saya mau melihat apa sih yang diketahui Doktif di sini. Apakah masuk di situ unsur pemerasannya? Apakah masuk di situ unsur TPPU-nya? Katanya ada pasal yang dirubah-rubah. Saya mau lihat gitu. Jadi ini menurut saya tidak mau datang hanya sebagai penggembira karena keluarga dan anak saya melarang. Karena mereka udahlah, untuk apa lagi nanti dikira mau apa pansos, padahal ayah sudah top kok, mereka istri juga. Saya enggak, saya mau melihat alur masalahnya. Alur masalahnya apa sih? Nah, kalau memang alur masalahnya memang ditemukan ada pemerasan, ada tindakan money laundering, TPPU, ya monggo proses. Tapi yang jadi masalah sekarang, ini produk bermasalah. Lah kalau bermasalah produk ini, terus di speak up, terus dia kasih duit. Nah, masalahnya, yang produk bermasalah ini kok nggak diperiksa kebenarannya? Ya, sekarang yang membuat produk bermasalah itu jelas melanggar hukum. Yang memeras pun melanggar hukum. Makanya nggak boleh dia timpang. Hukum itu harus equal. Nah, itu yang dari dulu saya sebut. Nah, ketika itu dilihat oleh Nikita dan pengacaranya tidak linier secara konsep keilmuan atau fakta, maka dia berontak. Apalagi Nikita orangnya kan, orangnya tahulah dia bisa seketika menangis, bisa seketika sedih, bisa seketika ketawa, bisa seketika teriak-teriak. Sudahlah, saya sudah lama kenal sama dia dan saya nggak mau ada urusan dengan anak ini karena ibunya, karena anaknya Loli juga beti dengan dia. Sampai hari ini justru jadi masalah buat istri saya dan saya. Sampai istri saya Bu Ade bilang, aduh, saya nggak mau ada urusan dengan si Nikita ini. Ini Bu Ade ini ngomong, saya dilarang, jangan, Bu ini juga larang. Saya bilang, kalau hari Kamis ini saya harus datang karena saya mau melihat alurnya seperti apa. Dan saya mau memfaktakan perbedaan yang signifikan. Saya kan udah pernah datang sekali. Memang beda banget antara di PN Jakarta Utara dengan Jakarta Selatan. Tetapi poinnya satu, ada ketidakpuasan terdakwa di situ. Di sini ada terdakwa yang tidak puas dengan pengacara, di sana ada terdakwa yang tidak puas oleh Nikita dan pengacara. Oke, thank you.